Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Harapan Lona adalah semoga channel ini bisa terus menginspirasi teman-teman semua supaya teman-teman semua kuat, sabar, dan terus istiqomah di jalur langit, terutama melaksanakan tahajud ya teman-teman ya, dan sholawat. Nah, pada kesempatan kali ini Lona nggak hanya membaca testimoni, tapi Lona awali dengan membaca requestan dari teman Lona di YouTube ya, subscriber Lona. Maaf, saya di sini cuma mau bilang kalau saya tertarik banget sama cerita Mbak tentang suami yang tidak kerja selama 2 tahun. Saya salut sama Mbak bisa bertahan selama itu dalam situasi yang tentunya tidak mudah. Saya ada permintaan Mbak, apa Mbak berkenan menceritakan di YouTube gimana awalnya suami Mbak Lona sampai tidak bekerja dan bagaimana Mbak menjalani masa-masa selama 2 tahun itu. Saya dari kemarin-kemarin sangat menunggu cerita ini Mbak, karena pasti lebih bisa memberi motivasi lagi buat kita-kita full IRT yang mencoba jadi backingan suami lewat jalur langit. Oke, Lona akan menceritakan kisah pilu. Kisah pilu, nggak boleh gitu ya. Kita nggak boleh mengeluh atas cobaan atau ujian yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ceritanya suami Lona itu pulang-pulang menjelaskan bahwa dia di PHK ketika anak Lona yang pertama itu berusia 1 tahun berapa bulan gitu. Pokoknya Lona ingat anak Lona itu nggak full 2 tahun ASI sama Lona. Nah, nggak berapa lama suami memberitahu bahwa dia di PHK oleh kantornya, Lona hamil. Itulah hamil anak kedua. Disitulah Lona merasa, ya Allah ya Tuhan, udahlah di PHK suami, hamil pula. Jadi kayak ngerasa ini anak mau dikasih makan apa, terus USG tiap bulan bagaimana, terus nanti lahiran gimana, pasti otomatis mikirnya ke sana kan. Walaupun sebagian orang pasti akan nyeleneh kayak ngomong, alah kan ada mamanya kan ada duit. Cuman teman-teman pasti paham lah yang orang tuanya berduit ya, yang ada duit lah ya. Apakah kalian bisa lepas-lepas minta uang kepada mereka? Sedangkan kalian pas jadi anaknya aja nih, gak bisa bebas-bebas minta. Mah, minta dong 5 juta. Ya kali bisa kayak gitu. Apalagi kalian udah punya suami. Ya itu pasti bakal lebih susah lagi. Dan kalian pun, Lona yakin dari hati kalian pun gak akan mau minta ke orang tua. Karena Lona seperti itu. Nah, pada saat suami memberitahu bahwa ia di PHK itu udah pasti shock dong. Udah pasti shock dan berpikiran manusiawi lah. Lumrah lah. Udah saat itu udah pasti berpikiran kayak aduh gimana ini, gimana kehidupan kami selanjutnya, bagaimana nih ke depannya, karena pasti gak mungkin dalam waktu 2 minggu apa 1 bulan atau 2 bulan ke depan langsung dapat pekerjaan, gak mungkin, pasti berproses. Dan bener itu selama 2 tahun bener-bener interview mentoknya cuman sampai user. Pokoknya pulang-pulang sayang kayaknya nggak dipanggil lagi deh, kayaknya aku nggak lulus deh. Itu tuh udah kenyang banget deh di fase itu. Nah, pertanyaan mbaknya, bagaimana Mbak Lona bisa menjalani selama 2 tahun itu? Alhamdulillah saat itu suami punya kayak uang pesangon, karena di PHK ya dapat pesangon ya teman-teman. Tapi sepesangon-pesangonnya dengan jumlah yang banyak itu, pasti selama 2 tahun ya habis juga lah. Jadi selama 2 tahun itu Lona tabung, Lona investasi sebagiannya dipakai untuk hidup. Dan jujur selama 2 tahun itu bener-bener kurang banget untuk ke mall sama anak, pergi ke mall sama suami. Ya kayak gitu, lebih banyak di rumah, lebih banyak sama suami dan anak makan di sekitar sini. Kalau misalnya lagi pengen makan makanan luar, ya kita beli yang dekat-dekat sini aja, nggak yang ke mall kayak saat dulu suami kerja. Apalagi saat Lona bekerja yang bisa nongkrong di kafe gitu, nggak bisa. Jadi itu semua udah ada di fase itu dan memang berat. Nah, pertanyaannya kenapa Lona bisa menjalani masa-masa itu? Karena pengamal tahajud dan jalur langit itu percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bisa istiqomah di jalur langit
pasti dia udah pernah menelan pahitnya kehidupan. Itu Nona bilang, kalau orang yang udah menelan pahitnya kehidupan, dia pasti akan berpasrah diri ke Allah, dia akan berdamai dengan keadaan, dan dia akan mendekat sama Allah sedekat-dekatnya. Karena dia gak akan mau merugi lagi, dia gak akan mau jatuh ke lubang yang sama lagi untuk kedua kalinya. Karena apa? Lona yakin kita tuh diuji sama Allah itu pasti diuji, karena manusia ini gak akan pernah putus sama yang namanya dosa. Kalian dari bangun pagi juga udah pasti udah ngelakuin dosa lah. Berpikiran negatif ke orang, berpikiran negatif ke Allah aja udah dosa. Nah, yaitu gimana caranya kita tuh rutin melakukan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa itu, supaya hajat kita kabul, supaya kita diselamatkan dari mara bahaya, supaya kita dijauhkan nih dari ujian yang di luar kendali kita. Yaitu perbanyak sholat tobat, perbanyak istighfar, perbanyak sholat tahajud, perbanyak ngaji Al-Quran. Sebenarnya ya, kalau Lona sih tim yang gak terpaku dengan Waqiah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk doang ya. 30 juz itu semuanya bagus ya. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu bagus, baik Al-Baqarah mau semuanya itu bagus. Jadi gak ada, Lona sih kalau Lona ya memang Waqiah, Yasin itu kayak udah harus ya, wajib kudu. Tapi kalau selain itu, selain Waqiah, Yasin sama Al-Kahfi kalau Jumat, ya Lona tetap nyetor kayak sehari baca 2 lembar 3 lembar ya, jadi continue gitu semuanya. Jadi baca Quran itu wajib. Terus juga teman-teman wajib lah sholat duha biar lancar rezekinya gitu loh. Terus sholawat. Karena apa? Tiada doa yang mustajab kalau kalian tuh gak didahulukan dengan sholawat. Sholawat apa Mbak Lona? Sholawat apapun. Ini Lona bilang sama teman-teman ya, Lona gak mau mengotak-ngotakan sholawat ya teman-teman ya. Sholawat apapun bagus. Yang membedakan sholawat itu bagus apa enggaknya di seseorang adalah keistiqomahan kalian. Lona mau kalian tuker baca hari ini Jibril, besok Munjiat, besok Nariyah, besok Ibrahimiyah, semua efeknya sama, tetap bagus untuk rezeki, bagus untuk kesehatan, bagus untuk pengabulan doa. Pokoknya kalau kalian cari di YouTube atau di Google, fadilah sholawat Jibril, fadilah sholawat Ibrahimiyah, semuanya pasti sama. Intinya adalah mengabulkan hajat, memberikan rahmat, rezeki, terus menyembuhkan penyakit, dan itu. Pokoknya semuanya sama. Jadi intinya ya memang kita akan mendapatkan hasil yang oke kalau kita istiqomah dan bersolawat sebanyak-banyaknya. Ya, itu teman-teman. Jadi kenapa Lona bisa bertahan di fase 2 tahun itu? Karena Lona benar-benar percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci kesuksesan seseorang itu adalah ketika dia percaya dan yakin. Prinsip Lona, kalau Lona gak percaya sama Allah, buat apa lagi hidup? Kan yang menciptakan Lona ada di dunia ini Allah. Yang menimpakan atau menguji Lona masalah, ujian, musibah, semua Allah. Atas izin Allah. Berarti yang memegang kuncinya Allah juga. Jujur ya, Lona dulu parno banget. Yang namanya kayak, aduh aku sakit kanker gak ya? Kan suka diperiksa-periksa tuh dari dulu tuh, aduh sakit kanker gak ya? Aduh pokoknya parno, kan anxiety, kecemasan berlebihan. Kalau mau naik pesawat takut pesawatnya jatuh, takut mati, nanti suami nikah lagi. Kalau melahirkan takut meninggal saat melahirkan. Kayak gitu aja terus kejiwaan. Sampai akhirnya Lona menyadari bahwa Allah itu udah menciptakan banyak ibadah-ibadah bagus untuk hambanya ini bisa menghapus dosa. Kalau kita istiqomah, lakukan terus menerus berkali-kali, dilakukan terus setiap hari istiqomah, pasti dosanya terkikis kan, habis kan, dibandingkan orang yang nimbun dosa terus tapi dia nggak ngapa-ngapain, nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, nggak sholawat, pokoknya nggak zikir, nggak bertobat, gak sholat tobat, gak istighfar, ya dia gak ngapa-ngapain ya semakin timbun. Tapi kalau kita yang rajin melakukan amalan jalur langit, itu dia akan terkikis, pahalanya juga naik dan pengabulan doanya juga lebih cepat.
Kadang kalau teman-teman suka ngeluh ke Lona ya, Mbak Lona, saya sudah sholawat Jibril 7.000 kali. Saya sudah sholat tahajud, sholat duha, semua yang sudah saya lakukan. Tapi kenapa pertolongan dari Allah tidak ada kepada saya? Saya harus berharap ke siapa lagi? Bahkan Allah yang pemberi bantuan aja tidak mau menolong saya. Saya harus gimana, Mbak? Aduh, saya heran ya sama orang-orang kayak gitu lah. Kamu ngomong kayak gitu aja kamu udah mengeluh. Ingat ya, Allah itu gak suka sama hambanya yang mengeluh. Sekarang kalian punya dua sahabat. Sahabat A dan sahabat B. Si A, setiap kalian kasih hadiah, dia selalu bersyukur. Alhamdulillah, makasih ya, dia selalu merasa cukup. Alhamdulillah, makasih ya. Dan ketika kalian, si A ini membutuhkan sesuatu, kayak dia cerita nih, hey, aku butuh nih bantuan, aku belum makan dari pagi. Kira-kira ada nggak uang sekitar 300.000 untuk aku beli beras, beli telur segala macam. Tiba-tiba kamu lagi nggak pegang uang, sama sekali nggak pegang uang. Terus kamu bilang, maaf ya, saat ini aku nggak ada. Tapi kalau seandainya kalau nanti aku ada, pasti aku kasih ke kamu. Terus si A bilang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, Bismillah, nanti aku mudah-mudahan nanti ada dari jalan lain. Nah, pasti kalian seneng kan sama tipe temen yang kayak gitu. Ada nih sahabat kalian yang B, setiap kalian kasih hadiah, dia biasa aja. Atau maaf nih, dia seneng banget nih, pada saat dikasih hadiah dia kesenangan banget, wah alhamdulillah seneng. Tapi ketika kalian gak ngasih hadiah lagi, dia mulai, mana nih hadiahnya, mana nih pertolongannya. Kalian ilfil gak lama-lama? Lama-lama kalian bisa menilai kan, lebih enak ngasih ke siang gak pernah ngeluh, setiap dikasih ngerasa cukup mulu. Ketika tidak atau belum dikasih, sabar. Nah lama-lama kalian yang manusia aja lebih seneng sama yang apalagi Allah gitu loh. Jadi jadilah manusia yang tidak memberatkan Allah, walaupun Allah gak akan berat ya. Allah mah senang-senang aja dimintain apa aja sama hambanya. Cuman Allah itu punya sifat ketika dia mengabulkan doa. Ini prinsip baru ya. Ketika Allah mengabulkan doa, berarti Allah sedang menunjukkan sifat penyayang dan pemberinya. Ketika Allah mempending pengabulan doa kita, berarti Allah yang tahu, maha berkendak, maha berkuasa. Jadi tunggu dan diam, mingkem gitu loh. Gak usah ngomong mana nih pertolongan, gak ada. Aku udah sholat Jibril, itu sombong loh. Aku udah sholawat Jibril 7.000 kali. Banyak orang yang sholawat 25.000 Jibril tiap hari, tapi dia santai aja. Belum dikasih pertolongan, lanjut terus sholawat terus. Ada orang yang suami istri udah sholat tahajud 9 tahun belum juga dapat momongan, tapi dia sabar aja karena dia melaksanakan segalanya itu ikhlas semata-mata untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jangan salah, bersabar dalam ujian berat itu mendapatkan privilege yang tinggi dari Allah. Karena Allah bakal notice banget, ini hamba yang satu ini dahsyat. Ditimpakan ujian apapun dia sabar. Yang harusnya dia mengeluh, yang harusnya dia berpaling dari aku, tapi dia sabar, bahkan dia melakukan amalan-amalan baik. Jadi kalau mbaknya nih yang ngasih komen, kenapa Mbak Lona bisa bertahan di masa-masa itu selama 2 tahun? Saya adalah orang yang ambisius, Mbak. Jujur ya. Orang-orang selalu salah paham. Si Lona ini terkesan santai, santuy, kayak nggak ada. Pokoknya santuy. Kalau teman-teman aku tuh ngelihatnya, si Lona ini santai aja ya, di rumah aja. Cuman antar jemput anak. Hari-hari ngabisin gaji suami. Nggak ada gitu kepengen. Coba tes di perusahaan mana cari kerja lagi kayak ngasilin uang. Bahkan nggak hanya teman-teman aku, keluarga sendiri komentarnya kayak gitu. Seolah-olah kayak mereka yang biayain listrik token kita tiap bulan ya. Sedangkan suami aku aja santai karena dia tahu aku capek, aku ngurus suami, ngurus anak. Tapi ya itu, mereka nggak tahu gimana ambisiusnya aku di jalur Allah, di jalur langit, karena aku udah sering kecewa sama manusia. Bahkan anakku yang nomor 2 aku perjuangkan pakai jalur medis ya, bukan aku menghina medis ya. Ada orang yang dibantu sama Allah lewat medis, tapi mungkin kalau aku memang Allah menegur aku untuk aku deket sama Allah. Jadi
jalur dunia udah aku tempuh lewat medis, tapi ya tetap aja hasilnya memang harus meninggal. Ya sudah, kita ikhlas. Dari situ aku belajar, aku tidak mau berharap dengan manusia, aku senang berharap sama Allah, karena setiap aku berharap sama Allah, Allah selalu menghijabah. Walaupun aku nggak tahu ya kapan dihijabahnya, dan aku juga nggak pernah memaksakan 2 minggu lagi dijabah nggak nih Allah, nggak pernah. Mungkin gara-gara itu juga pengijabahannya cepat, karena sesuatu yang tidak dirasa-rasa, nggak terasa udah 2 tahun, dan ternyata suami dapat kerja. Jadi intinya lakukan dengan ikhlas, dan nggak usah dipikirin gimana nih, kapan nih pertolongan datang. Stres kok kayak gitu. Makin deh tuh anxiety kambuh, makin deh tuh sakit lambung aku kambuh. Aku nggak mau. Aku kan udah pernah mau ke psikiater. Kata suamiku, kamu nggak butuh psikiater, kamu cuma cukup butuh mendekat kepada Allah. Itu, dan aku terapkan itu. Alhamdulillah, kehidupanku sangat berubah jauh sekarang. Teman-teman lihat, aku nggak terlalu ambisius ya. Aku nggak kayak teman-teman semua bilang, Mbak Lona udah bisa monetisasi dong YouTube-nya. Udahlah, Bismillah lah. Kapan harus monetisasi, kapan apa, itu semua dari jalan Allah. Ya itu, jadi selama 2 tahun kenapa aku bisa bertahan, karena aku tahu ujian yang besar, hasilnya maka akan besar juga. Dan itu terbukti di tahun-tahun sekarang, karena aku sudah bersabar selama 2 tahun. Suami aku nganggur. Bisa tanya suamiku deh, kapan-kapan kita kalau bisa wawancara dia, tapi dia malu katanya teman-teman semua. Dia itu bilang, selama 2 tahun itu sama sekali aku tidak pernah berubah dari segi sikap. Bahkan aku tidak pernah merendahkan suamiku atau menyepelekan dia, nggak pernah. Yang dia terima adalah dukungan, sokongan. Kadang kan orang kalau misalnya suaminya udah nggak produktif ya, udah nggak menghasilkan uang, setiap suaminya ngeluh atau ngerasa capek atau cerita curhat, pasti istrinya yang kayak, apalagi kalau lagi capek ngurus anak lagi berkebutuhan khusus pula, pasti istri jawabnya kayak gitu kan. Tapi suamiku bilang, kamu tuh sama sekali nggak berubah, tetap jadi partner ceritaku, tetap jadi tempat curhatku. Pokoknya setiap aku ngeluh apa, kamu tuh dengerin. Dan kebablasan sampai sekarang ya, jadi tempat curhat teman-teman semua ya. Itu aja sih. Jadi ini aku akan bacain 2 testimoni yang mereka sama kayak aku. Makasih ya Kak Lona, berkat kakak Ratna selalu setiap malam sholat tahajud dan semua terasa enteng sekali. Semua masalah hidup selalu ringan dan mudah, tidak mudah stres dan depresi lagi. Tiap ada masalah Ratna selalu sholawat dan semua akhirnya terlihat mudah. Masya Allah, dan satu persatu cita-cita tercapai. Alhamdulillah. Semoga kakak selalu berkesinambungan, memberi nasihat batin rohani kepada kami Kak. Makasih sebelumnya. Satu lagi, Assalamualaikum Mbak Lona, saya dari Pontianak. Mau ngasih testimoni keajaiban sholawat dan tahajud. Masya Allah Mbak, benar-benar luar biasa dan di luar nalar pikiran manusia. Baru berapa malam saya belajar tahajud, dan kemarin tanggal 19 Juni saat selesai sholat duha, baca sholawat Jibril 10.000 sekali duduk. Masya Allah. Selesai azan zuhur, saya sambung langsung sholat zuhur, tiba-tiba suami pulang. Saya kaget, kok awal pulangnya. Ternyata Mbak, suami saya kakinya kena kapak dan urat syarafnya putus, harus dioperasi. Dananya kurang lebih 12 juta Mbak. Sedangkan saya sama sekali tidak punya uang. Ada hanya 100.000. Saya gemetar dan pasrah. Apapun yang terjadi, saya terus baca sholawat Ibrahim. Masya Allah, tanpa henti dan hitung terus. Saya pulang jemput anak saya untuk nginap. Saat sampai di RS, dokter bilang kalau suami harus dioperasi. Saat itu juga karena darahnya mengalir terus, tidak berhenti, baru saya terus sholawat Ibrahim sepanjang menunggu operasi selesai. Tiada henti Mbak Lona. Keajaiban sholawat ini benar saya rasakan. Saat sebelum ke rumah sakit, saya menelpon Ustadz yang mempekerjakan suami. Beliau menemani kami berobat dari sore sampai maghrib. Bahkan ayah beliau juga sampai-sampai mengcancel jadwal kajian beliau di Untan. Dan beliaulah yang menanggung semua biayanya Mbak. Buat Mbak Lona, terima kasih banyak Mbak. Setelah melihat YouTube, saya jadi bisa memaksakan badan saya buat bangun sholat tahajud. Dia lebih hebat dari saya. Mbak Ratna tadi lebih hebat dari saya. Kenapa saya angkat testimoni ini? Karena saya melihat adanya ketidakputusasaan di mereka. Ketika mereka diuji begitu besar,
Mereka tidak mengeluh kepada Allah, mereka tidak memaksakan bantuan Allah terus cepat datang, mereka terus bersolawat dan ibadah tahajud, dan akhirnya bantuan datang. Saya sudah selalu bilang sama teman-teman, semakin kalian tunggu, kalian semakin stres, dan kalian jadi nggak ikhlas ngelaksanainnya. Jadi kuncinya satu, lakukan terus setiap hari, seolah-olah itu seperti makan dan tidur bagi hidup kalian, suatu kebutuhan bagi badan kalian, sehingga kalau kalian tidak laksanakan, kalian jadi ngerasa aneh dalam menjalani hari-hari kalian. Dan ingat, jangan pernah mikirin hasil. Jangan terus-menerus mendikte Allah, kapan Allah, kapan Allah. Karena semakin kalian kayak gitu, semakin gak ada jawabannya. Allah itu mau melihat keikhlasan dari hambanya. Hamba-hambanya yang istiqomah dan menjadi ketagihan dan akan terus diberikan kemudahan sama Allah adalah hamba-hamba yang terpilih. Karena ingat, ya, yang masuk surga itu pilihan, terbatas. Surga itu terbatas, tapi untuk semua umat Islam, hamba-hambanya Allah. Jadi terus semangat, harus rajin ibadah terus ya. Ini Lona saat nge-record ini juga lagi diuji kok. Ya, kapan-kapan nanti cerita deh. Sekarang belum bisa cerita. Yang jelas ya diuji soal keuangan ya. Jadi kalau teman-teman bilang, wah Mbak Lona nih dengan seistiqomah ini pasti hidupnya aman, tentram, damai. Iya, aman, tentram, damai dalam keributan rumah tangga, dalam bermasalah sama orang-orang. Iya, aman, aman. Gak ada nabrak-nabrak. Kan Lona udah bilang, gak ada kalau berkendaraan insya Allah alhamdulillah gak ada nabrak. Nanti ada lagi yang komen, pamer nih mau nunjukin ke subscribernya kalau dia punya mobil. Serah. Aku tuh cuma bilang dahsyatnya ibadah jalur langit itu adalah menyelamatkan kita, menolak bala, melindungi kita dari mara bahaya. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah skip ya. Itu aja. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Buat teman-teman yang mau share testimoni boleh ya. Lona pasti baca kok. Ini beberapa kan udah Lona baca ya. Boleh share di WA atau di DM Instagram. Nanti ada di description semua video-video Lona. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.